Timnas. Ada yang perlu kita bahas serius kali ini. Justin Hubner, pemain naturalisasi yang awalnya dielu-elukan sebagai masa depan cerah Timnas Indonesia, kini mulai menunjukkan tanda-tanda performa kemerosotan. Apakah benar ini semua gara-gara kecanduan sosmed? Sebelum menyaksikan ulasannya, yuk tekan tombol subscribe dan nyalakan terlebih dahulu loncengnya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dunia sepak bola dari Starting 11 Moment. Masih lekat diingatan momen ketika Indonesia melirik banyak talenta muda berdarah tanah air di luaran sana demi memperkuat timnas. Justin Quincy Hubner, pemuda kelahiran Belanda berdarah Makassar yang kala itu memperkuat klub Inggris, Wolves. Singkat cerita, Hubner berhasil dinaturalisasi, kendati harus melalui jalan panjang dan berliku dalam prosesnya. Masa-masa awal bergabungnya Hubner dengan timnas disambut dengan gegap gempita oleh masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan pecinta sepak bola tanah air. Terang saja kedatangan Hubner bak oase di tengah Sahara buat persepak bolaan Indonesia. Apalagi jika melihat performa pemain yang kala itu menjadi andalan Wolves di Premier League U21. Debut Hubner tidak berjalan mulus, di mana pemain kelahiran Den Bosch itu melakukan sebuah blunder sehingga Indonesia harus puas dihajar Libya 4 gol tanpa balas pada awal Januari kemarin. Namun kendati melakukan beberapa error di fase-fase awal bermain untuk timnas, masyarakat masih antusias menanti performa terbaik Hubner. Perlahan namun pasti Hubner tumbuh menjadi pemain vital untuk timnas Indonesia besutan Sintayong. Namanya adalah nama langganan mengisi sektor pertahanan tim Garuda, bersama beberapa nama lain seperti Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Jordi Amat. Popularitasnya juga semakin melejit, membuatnya makin mendapat kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Bergabungnya Hubner ke dalam skuad timnas memang menumbuhkan asa para penikmat sepak bola Indonesia. Namun di balik talentanya yang luar biasa, Hubner seringkali tidak bisa berjumpa dengan Dewi Fortuna. Seperti yang terbaru, dalam laga melawan Irak pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Hubner bikin blunder lagi. Indonesia menelan kekalahan 2 gol tanpa balas pada pertandingan di SUGBK, Kamis 6 Juni 2024. Hubner adalah dalang dibalik lahirnya gol pertama Irak hasil kreasi Ayman Hussein dari titik penalti pada menit ke-54. Pemain keturunan Belanda inilah yang menjadi penyebab Indonesia mendapat hadiah penalti. Akibat melakukan handball sesaat sebelum Hussein ketarkan jala Hernando Ari. Kalau diruntut, Hubner bukan kali ini saja melakukan kesalahan. Menghadapi lawan yang sama, hanya saja di level Piala Asia U23, Indonesia saat itu kalah 2-1 dan harus merelakan tempat ketiga menjadi milik Irak. Hubner melakukan blunder kala itu dengan membiarkan Ali Jassim mencetak gol penentu kemenangan Irak lewat begitu saja dan menceploskan bola. Mundur lebih jauh di laga melawan Korea Selatan, Hubner nyaris menjadi bulan-bulanan masyarakat Indonesia ketika penaltinya diadu tos-tosan gagal merobek jala Taeguk Warriors. Beruntung Hubner tidak termaafkan karena penaltinya diulang, dan defender 20 tahun itu berhasil mengeksekusi penalti revisiannya dengan sangat baik. Lalu pada laga debutnya bersama Indonesia, ketika melawan Libya lebih tepatnya, Hubner langsung melakukan blunder. Paling parah adalah ketika umpan diagonalnya di sisi gawang berhasil disambar pemain Libya untuk langsung mencetak gol. Hubner langsung disorot kala itu, karena memang gol itu adalah penggenap kemenangan 4-0 Libya atas Indonesia. Pasca blunder yang dilakukan Hubner pada laga melawan Irak beberapa hari lalu, netizen Indonesia ramai-ramai mengkritik pemain berdarah Belanda Makassar itu. Kritikan netizen ini ditujukan pada Hubner bukan cuma karena seringnya sang pemain melakukan blunder, melainkan karena Hubner sendiri akhir-akhir ini mulai rajin posting-posting di medsos. Terbaru, hingga narasi ini ditulis pada 9 Juni 2024, Hubner mengunggah beberapa instastory yang salah satunya memuat gambar salah satu pendukung Indonesia. Gambar ini terasa kontroversial karena dalam gambar tersebut sang pendukung timnas Indonesia terlihat membentangkan sebuah spanduk bertuliskan, "Supporter tugasnya mendukung, bukan merundung."
Bagi sebagian netizen, Instastory Hapner ini berarti semacam keluh kesah sang pemain yang belakangan mendapat kritik tajam dari para pendukung timnas akibat blundernya saat melawan Irak. Ada juga yang berasumsi bahwa Hapner juga tengah menyuarakan dukungan kepada Hernando Ari yang juga mendapat banyak kritik akibat blundernya pada pertandingan yang sama. Terlepas dari apa makna Instastory Hapner, pemain Cerezo Osaka itu memang lebih rajin posting di sosmed, terutama Instagram. Semenjak statusnya resmi menjadi pemain timnas, berdasarkan pantauan per tanggal 9 Juni, ada setidaknya 21 postingan yang telah dibagikan Hapner melalui IG-nya. Semenjak statusnya menjadi WNI, diresmikan pada 6 Desember 2023. Padahal sebelum tanggal tersebut, Hapner terbilang jarang mengunggah kesehariannya di akun Instagram pribadinya. Terlepas dari insiden akunnya pernah kena geruduk netizen yang sempat mempertanyakan komitmennya untuk timnas pada akhir tahun lalu. Akun medsos Hapner yang tercatat dibuat sejak 2014 mendadak jadi ramai postingan semenjak ia menjadi WNI. Beberapa postingan Hapner juga terkesan kontroversial. Sebagai contoh adalah postingan Hapner pada 27 Maret 2024 dengan caption kemenangan Indonesia di 2 laga melawan Vietnam, disertai kalimat "shit too easy". Belum termasuk beberapa Instastory yang juga sama kontroversialnya, seperti Instastory yang ia unggah pada 9 Juni 2024. Netizen sejatinya tidak punya maksud apa-apa dalam setiap kritikan yang mereka lontarkan pada Hapner terkait aktivitas medsosnya. Harapan netizen hanyalah Hapner tidak terlena akan media sosial yang menawarkan kesenangan semata. Netizen Indonesia sejatinya takut kalau pemain yang satu ini bakal terkena star syndrome. Sedikit informasi, star syndrome adalah penyakit setiap bintang yang tiba-tiba karirnya meredup pasca popularitas yang meningkat drastis. Sudah ada banyak kasus yang terjadi di dunia sepak bola dan tidak sedikit diantaranya yang jatuh diakibatkan aktivitas media sosial. Walau penyampaian beberapa netizen tergolong cukup keras, tujuan mereka hanya satu, mewanti-wanti Hapner agar tidak keseringan medsosan. Kalau berkaca banyak pemain elit di luar sana, rata-rata pemain-pemain sepak bola berlabel bintang justru jarang memposting aktivitasnya di medsos. Kalaupun ada, hal-hal yang mereka posting adalah momen-momen tertentu seperti kemenangan tim, keberhasilan meraih penghargaan, hingga keberhasilan tim menjuarai turnamen tertentu. Jarang ada pemain-pemain besar curhat dan berkeluh kesah lewat postingan sosmed atau Instastory. Kalau kita amati, beberapa pelatih sukses di luar sana juga banyak yang tidak menyentuh media sosial. Jurgen Klopp contohnya. Klopp yang merupakan mantan juru taktik Liverpool sebetulnya tidak punya akun Instagram. Barulah saat ia resmi pamit dari Anfield, Klopp membuat akun Instagram yang barangkali bertujuan untuk membagikan kesehariannya pasca meninggalkan Liverpool kepada para fans yang mungkin kangen dengan sosoknya. Well, pesan buat Hapner, atmosfer media sosial memang menyenangkan dan platform ini memang yang paling gampang dipakai untuk berkeluh kesah. Tapi sosmed adalah platform yang membuang energi. Alangkah lebih baik kalau energi yang harusnya digunakan untuk sosmedan disalurkan ke latihan supaya bisa meminimalisir error selama berseragam timnas Indonesia. Itulah dia Football Lovers, pembahasan mengenai Justin Hapner yang sekarang mendadak rajin sosmedan. Tapi masih juga blunder-blunderan. Kalau menurut Football Lovers, penonton setia Starting 11 Moment, apa Hapner perlu mengurangi aktivitas di sosmednya? Tulis pendapat kalian di komentar ya.